Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Selamat siang ya teman-teman. Ini siang-siang kami, jam 2 siang ini. Baru sempat ke kebun porang, menengok porang. Di suasana yang panas ini nggak cerah ya. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Setelah beberapa minggu ini kami jarang mengupload porang karena memang kami lagi agak padat kegiatan di kebun durian kami. Ada beberapa banyak kunjungan dan tamu teman-teman juga. Belum sempat membuatkan video tentang perkembangan tanaman porang ke teman-teman semuanya. Baru kali ini kami bisa membuatkan video lagi. Mudah-mudahan di video kali ini bisa menjadi penyemangat lagi untuk teman-teman semuanya yang berbudidaya tanaman porang maupun tanaman yang lain. Nah, di siang hari ini kami ingin berbagi cerita ke teman-teman semua untuk mengupdate kondisi perkembangan tanaman porang kami yang kami tanam dari bibit umbi ya teman-teman. Umbi belah, umbi utuh ya. Sebelah kanan umbi belah, ini umbi utuh. Ini kita lihat kondisinya seperti apa. Ini sudah 1 minggu ya, nggak ada hujan lagi. Jadi di tahun ini nih kayaknya curah hujannya agak datnyang ini teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu ya kadang hujan, kadang enggak seperti tahun lalu. Tahun lalu itu kayak gini sudah hujan terus, ini nggak tahu ini kemarin hujan, seminggu sudah nggak hujan lagi. Jadi inilah kondisi penampakan tanaman porang kami ketika kami tanam di daerah dataran datar. Itu malah ada yang roboh di tengah sana teman-teman. Jadi di dataran yang rendah ketika nggak ada hujan itu kasusnya adalah seperti ini. Ada kemungkinan prediksi kami di tahun ini kalau cuacanya akan seperti ini terus, kemungkinan akan terjadi porang dorman dini teman-teman ya. Kalau ini yang baru baru ada yang mekar karena kemarin ini muncul tunas bunga terus kami potong jadi agak telat. Jadi kayaknya tahun ini cenderungnya kemungkinan kalau cuaca bertahan dengan kondisi yang seperti ini akan terjadi dorman dini kayaknya loh ya teman-teman. Cuma kita nggak tahu nanti seperti apa realnya. Mudah-mudahan sih cuacanya bagus. Ini tunas pertama sudah ada katak-kataknya, daunnya sudah mulai kuning. Ini nanti tunas pertama ini insya Allah dia pasti akan dorman lebih awal. Jadi ketika cuaca yang tidak stabil seperti ini, tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman porang kita ya teman-teman. Dan tentunya dengan sebagus apapun perawatan kita, sebanyak apapun nutrisi yang kita berikan, tapi kalau cuaca tidak mendukung, suhu panas, kelembapan, kemudian kesejukan ya yang sering mendung, dan tentunya juga hujan, itu kalau kurang, efek yang ditimbulkan adalah tanaman porang khususnya yang di daerah dataran rendah kondisinya akan seperti ini. Jadi mereka daunnya tidak bisa seseger sehijau yang di daerah teman-teman yang menanam di daerah yang dataran agak tinggi ya teman-teman. Ini sudah mulai rata-rata muncul kataknya ya teman-teman. Itu malah sudah ada yang roboh sebelah situ. Itu juga tunas yang pertama. Oke, kataknya lumayan besar, itu sudah mau roboh. Kalau dia disusul tunas yang kedua ya insya Allah pertumbuhannya akan bagus. Tapi kalau tunas keduanya tidak ada karena ini dari bibit umbi, ya otomatis sudah nanti kalau selesai dorman tinggal menunggu masa kemarau tiba untuk kita bongkar umbinya untuk kita panen. Oke ya teman-teman. Jadi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kami jawab, akan kami coba jawab di video kali ini. Jadi ada sebagian teman yang mengeluhkan tanaman porangnya ada yang terkena jamur, ada yang terkena jamur batang, kanker batang lah ya, seperti yang membusuk di bagian pangkal batang yang dekat dengan tanahnya itu, permukaan tanah. Ada juga yang tidak terkena di bagian situ, tapi dia menyerang di bagian perakaran paling bawah sama umbinya. Nah itu memang yang seperti itu tidak bisa kita deteksi ya teman-teman. Kita taunya ya tahu-tahu daunnya agak layu,
mulai layu-layu, daunnya agak kayak mengkerut, nah, kayak gitu nanti dia bablas, tahu-tahu mati gitu. Ini sudah gede ini malah ini. Nah, ini kataknya ini nanti akan dorman duluan. Jadi seperti itu. Ini untuk tanaman durian kami, alhamdulillah terus terus. Nih, jadi kalau untuk yang ada gejalanya kena kanker batang, itu biasanya dia terlihat di pangkal batangnya. Itu cara pengobatannya cukup dengan cara kita gosok seperti ini misalnya teman ya. Nah, kita gosok, kita bersihkan yang ada kayak bubur-buburnya itu teman-teman. Kita bersihkan. Habis itu bisa kita spray dengan cuka kayu. Biasanya kalau teman-teman yang lain bisa juga menggunakan fungisida plus insektisida. Tujuannya fungisida untuk membasmi jamurnya, insektisida untuk membasmi binatang-binatang yang sudah bersarang di tempat busuknya batang tanaman porang yang terkena penyakit teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk penanggulangan tanaman porang yang sudah terkena kanker batang ya, busuk pangkal batangnya itu. Tapi kalau yang terkena di dalam sana, misalnya akar sama umbinya yang terkena, tahu-tahu dia layu gitu, dia nggak terlihatan pangkalnya, nggak apa-apa, yang ini juga nggak apa-apa, tahu-tahu daun layu, oh ternyata di sana. Nah itu solusinya kalau di kami biasanya kita sterilkan tempatnya ini. Misalnya ini yang batang mati, kita cabut sekalian, kita bersihkan. Atau kalau misalnya masih ada bisa diselamatkan, peluangnya kita biarkan. Tapi kalau enggak, kita biarkan, kita cabut. Kalau yang sudah rawan, setelah itu areal sini yang tempat penyakitnya itu kita kocor dengan menggunakan fungisida dan insektisida. Tujuannya apa? Penyakit yang ada di dalam tanah sana itu tidak menular ke samping-samping kiri kanannya tanaman porang yang bersebelahan. Karena apa? Karena akar seperti ini kan sudah saling bertemu. Otomatis dengan mudah penyakit yang ada di dalam tanah dia menjalar lewat akar-akar yang saling bertemu, yang saling bersalaman lah istilahnya di dalam tanah sana. Nah itu dengan cara kita siram, kita kocor. Jangan disemprot saja ya teman-teman. Kalau disemprot dia hanya di permukaan atasnya. Semprot juga boleh, itu untuk mematikan jamur-jamur yang ada di permukaan sini. Tapi kalau dikocor itu lebih maksimal karena mematikan yang ada di dalam tanah. Jadi prosesnya seperti itu ya. Kalau untuk penaburan dolomit untuk tanaman yang sudah parah ya tidak bisa, karena dolomit kan fungsinya untuk menstabilkan pH tanah ya, menstabilkan pH tanah supaya tidak terlalu asam. Karena kalau asam itu biasanya nanti mudah muncul jamur, karena jamur itu ketika pH rendah dia mudah tumbuh ya. Nah kalau sudah terkena penyakit terus kita kasih dolomit ya nggak bisa. Kemarin ada teman yang bertanya apakah dikasih dolomit sudah aman. Kalau yang sudah sakit ya tidak bisa, harus kita obati sakitnya itu. Dolomit hanya untuk mencegah ya, mencegah supaya perluasan penyakitnya itu tidak terlalu besar dan bisa menghambat sedikit lah ya. Karena dengan kita kasih dolomit kan pH-nya harapannya menjadi naik, kemudian penyakitnya jamur dan lain-lain itu bisa terhenti untuk tumbuh dan berkembang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu beberapa hal yang menjadi keluhan beberapa teman-teman yang kemarin sempat bertanya ke kami ya, bagaimana solusinya kan begitu. Dan yang perlu dipahami juga untuk teman-teman semuanya ya, bertanam porang itu tidak bisa kita misalnya sudah tanam, tahu-tahu ada masalah penyakit terus kita langsung action untuk pengobatan. Sebenarnya itu hanya ini ya, apa namanya, hanya represif ya istilahnya, pengobatan. Jadi ibarat orang hidup itu begini teman-teman, lebih baik kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian menjaga rutinitas untuk bisa olahraga ya, sehingga kalau kita rutin olahraga, stamina kita fit, otomatis tanaman porang ibaratnya atau tubuh kita itu tidak gampang sakit. Ya sama, kalau tanaman porang itu kita bikin kondisi lahannya bagus, pengolahan lahan dari awal bagus, kita jaga nutrisinya, kita sempurnakan kebutuhan nutrisinya, kemudian kita kasih dolomit untuk campuran penstabil pH tanahnya, kemudian kita kalau ada ini biang-biang jamur kita spray lahan untuk mematikan benih-benih jamur. Itu insya Allah artinya dari sisi persiapan awal itu sudah
sudah kita bikin maksimal, artinya lebih aman lah istilahnya begitu. Jadi untuk menanggulangi pertumbuhan penyakit ketika sudah tanaman gede, karena kalau sifatnya mengobati itu nanti akan lebih susah ya, lebih susah. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah terjangkit sakit, ketika diobati dia tetap akan terjadi cacat istilahnya gitu. Bisa cacat dia tumbuhnya tidak maksimal, atau bisa juga dia dorman dini, yang artinya di situ pertumbuhan umbinya tidak akan semaksimal ketika dia hidup dengan normal sampai masa dorman tiba. Ditambah lagi untuk teman-teman yang tanam di daerah yang dataran rendah seperti tempat kami di daerah Blora ini, otomatis di situ menjadi sedikit ekstra perhatian dan perjuangan untuk membuat tanaman perang kita tetap bagaimana caranya supaya bisa tumbuh dengan optimal ya teman-teman. Dan tentunya itu dibutuhkan ketelatenan, keseriusan, dan tentunya dengan ikhtiar yang tidak main-main. Karena resikonya apa? Sekali mati tumbang, maka umbi yang kita harapkan bisa membesar dari pertumbuhan tunas-tunas baru itu tidak akan terjadi. Dan endingnya adalah sebuah kegagalan. Oke ya, gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita mengkalkulasi dalam satu lahan gitu, kita tanam sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu, kemungkinan yang selamat 90% itu sudah sangat luar biasa, atau 80% ya. Tapi kalau yang berharap sampai 99 atau 100%, kayaknya kecil peluangnya ya. Namanya luasan lahan yang sangat luas itu pasti ada saja kendalanya. Di setiap titik masing-masing kondisi lahan pasti berbeda. Ya nggak jauh beda seperti di tempat kami ini. Baratnya di sini misalnya ini agak kuning-kuning, yang di sebelah sini hijau-hijau. Ini saja di sini hijau sekali daunnya, yang sebelah sini agak kuning. Ini hijau pekat sekali, yang di sebelah sini agak kuning juga. Jadi ini hanya radius satu jengkal. Apalagi kalau radiusnya bermeter-meter, beratus meter, atau bahkan berhektar-hektar. Jadi gitu ya teman-teman, bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di siang hari ini. Usahakan kita melakukan proses penanaman perang itu persiapan dari awal semaksimal mungkin untuk menghindari tanaman perang kita sakit di kemudian hari ya. Insya Allah dengan kondisi mempersiapkan semuanya dari sejak awal dengan maksimal, tanaman perang kita lebih ibaratnya dia lebih resisten terhadap penyakit ya, dia lebih kebal. Dan tentunya harapannya nanti dia bisa tumbuh dengan maksimal sampai masa dorman tiba. Tapi kalau teman-teman yang menjumpai tetap tanaman perangnya mengalami problem, mengalami kendala di tengah perjalanan, ya seperti itu tadi, kita jaga dengan maksimal, kita kontrol dengan rutin, kita lakukan pemantauan tanaman porang kita di lahan dengan intensif. Terus kemudian ketika ada tanda-tanda gejala terkena penyakit, segera kita sterilkan, kita bersihkan supaya tidak menular ke tanaman yang lain. Oke ya teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di siang hari ini sampai di sini dulu. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi lagi ke teman-teman semuanya untuk lebih semangat lagi melewati musim tanam perang di tahun ini yang cuacanya agak kurang bersahabat ini. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya bersama dengan tetap hasil yang seoptimal mungkin di musim tahun ini. Mudah-mudahan kami keluarga Exmood hanya bisa memberikan support doa ke teman-teman semuanya supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Oke teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.